Ayah Gideon Masi, Ibu Elizabeth Tololiu. Anak keempat dari 7 bersaudara. Anak pertama Gilbert Masi dalam keluarga Masi Hungkana. Anak kedua Mike Masi dalam keluarga Kalangi Masi. Anak ketiga Wele Masi. Anak keempat Yesaya Masi, lahir 14 Juli 1939. Anak kelima Syul Masi dalam keluarga Kaat Masi. Anak keenam Kori Masi dalam keluarga Tengker Masi. Dan anak ketujuh Lisye Masi dalam keluarga Sein Masi. Bapak Yesaya Masi menikah dengan Tosye Wulur almarhumah pada tanggal 15 September 1981. Dikaruniakan 3 orang anak. Yang pertama Jeffrey Masi menikah dengan Debbie Sumilat dalam keluarga Masi Sumilat. Anak Gerald Miracle Masi dan Greta Injilia Masi. Anak kedua Teresia Magdalena Masi. Anak ketiga Billy Samuel Masi menikah dengan Anita Mamahani dalam keluarga Masi Mamahani. Anak Wynette Emily Masi dan Claire Greselin Masi. Bapak Yesaya Masi adalah figur seorang suami dan ayah yang berdedikasi tinggi bagi keluarga. Dia seorang pekerja keras yang semasa dia masih kuat, dia menjalani profesi sebagai seorang ibu daging, memenuhi setiap kebutuhan istri dan anak-anak sehingga bisa menghasilkan anak-anak yang berhasil dalam karir dan rumah tangga mereka masing-masing. Di masa tuanya, dia mulai merasakan kesehatan yang mulai menurun. Awal sakit tahun 2024, tanggal 23 Desember, dan dinyatakan sembuh. Kemudian pada 28 Desember 2025 kembali sakit dan dibawa ke rumah sakit Walter Monginsy di Manado dan menjalani perawatan intensif di RSUP Prof. Kando Malalaya. Dan atas kemahakuasaan Tuhan, Bapak Yesaya Masi boleh dilepaskan dari setiap sakit yang dia alami pada 13 Februari 2026 pukul 11.52 waktu Indonesia Tengah. Tutup usia 86 tahun 7 bulan 29 hari. Dengan meninggalkan 3 orang anak dan 4 orang cucu, meninggalkan kakak dan adik, saudara bersaudara, teman dan sahabat. Selamat jalan Papa, selamat jalan Opa, selamat jalan saudara kami yang tersayang. Tuhan menyambutmu. Akan dibawakan oleh Ibu Meke Kaligis SPD. Salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini keluarga akan mengungkapkan kasih kepada Papa, Opa, saudara yang kekasih melalui penyematan bunga. Penyematan bunga yang pertama dari anak yang pertama Bapak Jeffrey Masi dan Ibu Debbie Sumilat. Selamat jalan Papa tersayang. Budi baik Papa tetap kami ingat dan kami kenang. Selamat jalan ke rumah Bapa.
Saudari Resia Magdalena Masih. Selamat jalan Papa tersayang. Sungguh Resia tidak akan melupakan jerih juang Papa untuk kami anak-anak. Kami ada saat ini itu juga karena perjuangan dan pengorbanan Papa kepada kami anak-anak. Selamat jalan Papa, selamat jalan menuju ke rumah Papa. Anak ketiga, Bapak Billy Masih dan istri Anita, Mama Hani. Hanya setangkai bunga Papa yang Billy dan Anita ungkapkan kebaikan Papa kepada kami. Kami tak lupa pengorbanan dan perjuangan Papa kepada kami. Selamat jalan Papa. Selamat jalan Papa tersayang. Tuhan menjemput di sorga. Dari cucu Gerald dan Greta, Emily dan Claire. Opa tersayang, Opa sudah pergi, tapi nasihat Opa tidak akan pergi dari kami cucu-cucu Opa yang tersayang. Selamat jalan Opa. Selamat jalan ke rumah Bapak. Dari kakak beradik, Ibu Kori Masih. Selamat jalan adik Yes. Sungguh kami kakak tidak akan melupakan kebaikan dari adik Yes tersayang. Selamat jalan adik Yes ke rumah Bapak. Kiranya Tuhan menjemput di sorga. Berikut adik dari adik Ibu Syul Masih. Hanya setangkai bunga yang Syul ungkapkan terima kasih kepada adik Yes. Terima kasih adik Yes. Terima kasih atas kebaikan dari adik Yes yang selalu Yes nyatakan bagi kami sekeluarga. Selamat jalan adik, selamat jalan Yes. Tuhan menjemputmu di sorga. Dari ipar Ibu Helda Wulu.
Yes, terima kasih atas kebaikan-Mu bagi kami sekeluarga. Budi baik-Mu tetap kami kenal. Selamat jalan ipar kami yang terbaik. Selamat jalan ke rumah Bapa. Berikut dari ponakan Nova Tengker, Devi Kalangi, Angela Gunadi mewakili ponakan. Selamat jalan Om Yes, selamat jalan ke rumah Bapa. Nasihat Om tidak akan kami lupakan. Bahkan budi baik Om tidak juga kami lupakan. Selamat jalan ke rumah Bapa. Berikut dari Bapak Gembala bersama Ibu Bapak Cuprana Masengi bersama Ibu. Selamat jalan Bapak Yes. Budi baik dari Bapak Yes tidak akan kami lupakan. Budi baik dari Bapak Yes tetap kami kenal. Selamat jalan Bapak Yes. Selamat jalan ke rumah Bapa. Kiranya Tuhan menjemput di sorga. Demikian penyematan bunga pada saat ini atas nama dari seluruh pelayan jemaat, pelayan masyarakat, seluruh jemaat dan masyarakat menyatakan turut berduka cita atas berpulangnya Papa, Opa, saudara yang terkasih, Bapak Yes Masih. Kiranya keluarga Kita angkat satu pujian yang berkata, ada satu sobatku yang setia. Puji nama Tuhan. Kita datang pada acara berikut, yaitu kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya itu firman Tuhan dan hambanya akan kita doakan. Kembali saya mengundang kita bangkit berdiri dan kita angkat satu pujian yang berkata, musim akan selalu berganti. Berganti
pemberitaan selanjutnya, doa firman langsung dengan pemberitaan firman Tuhan akan dibawa oleh Bapak Pendeta Jufra Mama Seni SPH. Haleluya. Segala puji dan syukur Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami panggil, kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kami. Di tengah-tengah gumul duka yang ada pada saat ini, oleh karena Tuhan memanggil Bapak Yesaya masih dalam rumpun keluarga masih bulur, di mana kami sudah banyak memuliakan Tuhan. Kami yakin, kami percaya apa yang kami buat merawankan hati Allah untuk ada di tempat ini. Dan saat ini Bapa belum puas bagi kami. Kami rindu untuk bersekutu manis dengan kebenaran firman Tuhan yang kami imani, yakini bahwa firman Tuhan adalah Tuhan sendiri, suci dan kudus adanya. Itu sebabnya Bapa Surgawi, sebelum kami dengar firman-Mu, mari Tuhan mengkuduskan kami, suci dan layakkan kami, hamba-Mu di belakang salib-Mu, supaya bukan hamba-Mu yang nampak, tetapi Engkau yang nampak dalam kehidupan kami semua yang ada. Kami yakin kuasa Tuhan ada di tempat ini, sehingga Tuhan boleh beracara manis dalam kehidupan kami semua yang ada. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Kami siap dengar kebenaran firman Tuhan. Alaskan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Undang jemaat gereja sekolah bangsa yang ada di Watulnei dan di Molompar Utara untuk membawakan pujian. Yerusalem kota Yerusalem baru. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Damai di hati.
kita boleh berada di rumah duka ini oleh karena Tuhan menyatakan kuasa Tuhan. Bagi Bapak Yesaya Masih, yang tepat hari ini juga adalah merupakan hari pemakaman, ya. Yang walaupun orang beberapa malam boleh ada juga di tempat ini, tetapi saat ini adalah ibadah, ya, pemakaman. Dan sudah tentunya saudara kasih Tuhan, segala sesuatu kita akan dahului dengan kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya saat ini saudara kita akan membaca firman Tuhan yang saya ambil di dalam Perjanjian Lama, tepatnya dalam kitab Mazmur 116 ayatnya yang ke-15. Mazmur 116 ayat 15. Dengan kasih Kristus menghormati pembacaan firman Tuhan, saya jemput kita berdiri. Saya bawa Alkitab terjemahan lama versi Bodo. Nanti sebentar minta tolong satu orang bacakan dalam terjemahan yang baru. Firman Tuhan berkata demikian, bahwa amat indahlah kepada pemandangan Tuhan matinya segala kekasihnya. Puji Tuhan, kita silakan duduk. Minta tolong satu orang baca dalam terjemahan baru. Mazmur 116 ayat 15. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Berharga di mata Tuhan kematian orang yang dikasihi Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ungkapkan bahwa berharga di mata Tuhan, atau dalam terjemahan yang lain dikatakan bahwa amat indahlah kepada pemandangan Tuhan matinya segala kekasihnya. Saudara perlu ketahui bahwa di dalam Alkitab ada 5 kitab puisi yang diungkapkan oleh Tuhan. Yaitu pertama, kitab Ayub yang artinya berkat melalui sengsara. Kedua, kitab Mazmur yang artinya doa melalui puji-pujian. Kitab Amsal, hikmat melalui pepatah. Kitab Kidung dan kitab Pengkhotbah atau Al-Khatib, ya, sia-sia di atas kesia-siaan. Dan yang terakhir, kitab Kidung Agung atau Silurasar Sulaiman adalah buku kasih pertunangan antara Sulamit dan Sulaiman, yang itu adalah berbicara gereja Tuhan dan Tuhan Yesus Kristus. Saudara kekasih dalam Tuhan, indah, ya. Dan tadi dikatakan dalam terjemahan yang lain, berharga di mata Tuhan, ya. Memang satu jiwa itu sangat berharga. Jiwa yang sudah ditebus oleh Tuhan itu berharga, luar biasa mahalnya. Haleluya. Dijelaskan dalam Injil Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-26, apa untungnya kamu memiliki seantero dunia ini kalau jiwamu binasa? Berarti memang satu jiwa lebih harga, ya, satu dunia ini. Itu yang Tuhan sampaikan. Makanya saudara saudara Tuhan memperhatikan apa yang diungkapkan oleh pemazmur, ya, di mana dikatakan bahwa sangat berharga, sangat indah di pemandangan mata Tuhan. Namun saudara-saudara kita tahu bahwa kehidupan manusia, katakan bahwa manusia itu berpuas-puas dengan kesukaan. Dan Ayub 7 dikatakan kita bagaikan orang kaya, sama dengan orang rebahan. Itulah kehidupan manusia. Makanya manusia sangat ya menjaga ini kehidupan. Bahkan takut kalau sakit, apalagi mati. Ya, dengan berbagai cara daya untuk mencari kesembuhan. Ada yang panggil hamba Tuhan, berdoa. Ada yang pergi ke rumah sakit, ya, tabib, dokter. Ya, bahkan ada juga yang pergi ke dukun. Nah, inilah cara-cara manusia untuk mempertahankan kehidupan, menghindari supaya tidak mati, menghindari supaya dia boleh hidup lama dan lain sebagainya. Tuhan datang kali yang kedua, ada yang masih hidup, ada yang sudah mati. Yang mati di dalam Tuhan dibangkitkan pada kebangkitan yang pertama. Bahkan yang hidup dalam Tuhan diubahkan
Makanya ada pujian berkata, ada pertemuan di udara. Yang hidup daripada Raja Daud, dia menyadari juga dia sebagai manusia. Ada kekurangan, keterbatasan yang dia alami. Tetapi saudara yang diberkati oleh Tuhan, dia hanya berkata kepada Tuhan, Tuhan jangan ambil roh yang ada padaku. Nah inilah ungkapan daripada Daud. Dia menyadari bahwa dia ada kelemahan, keterlanjuran. Ya. Tetapi satu hal yang dia mau sampaikan, dia rindu diam di dalam rumah Allah. Sementara orang kaya, boleh saya katakan di sini, kaya jasmania, kaya dosa. Ya, sebab ada orang kaya juga yang mensponsori pelayanan pekerjaan Tuhan. Bisa diangkat oleh Tuhan. Raja Salomo kan kaya luar biasa. Tetapi yang dimaksudkan ini, ya, cerita dalam Lukas pasal yang 16 ayat 19 sampai 31. Itulah orang kaya yang secara jasmania dan kaya dari dosa. Haleluya. Tetapi Lazarus ini miskin dosa. Dia kata so miskin. Roy. Haleluya. Tetapi justru itu yang dibawa, ya, ada di pangkuan Ibrahim. Jadi untuk kematian ini saudara sekalian tidak memandang kaya dan miskin. Bahkan tidak memandang umur. Sedangkan dalam kandungan so meninggal. Jadi saudara sekalian Tuhan, dalam hal ini kita melihat bahwa kematian orang yang di dalam Tuhan, saudara perlu ingat, dia dibawa di Firdaus. Ya. Dan sudah tentunya dia akan menanti. Tuhan akan bawa dia, mengangkat dia untuk menuju ke surga. Saya mau beri contoh saudara sekalian Tuhan tentang orang jahat. Kalau berbuat jahat kan, taruh dulu dia, ya, ditanya-tanya dan lain sebagainya. Barulah dia di penjara. Ya. Saudara yang berkati oleh Tuhan, banyak orang takut dalam hal kematian. Karena kalau tidak hidup dalam kebenaran, takut mati. Dia yang akan diselamatkan. Memang secara logika, ya, menyebut nama Tuhan, ya, paling banyak Tuhan templak adalah ahli-ahli Taurat. Dia bertambah di mana? Di bait Allah. Tuhan ini. Ya. Tapi Tuhan katakan sia-sia mereka menyembah aku karena hatinya jauh daripadaku. Ajaran akal-akal manusia yang diajarkan, bukan ajaran Tuhan. Itu sebabnya saudara sekalian Tuhan, dari kematian ini kita mau belajar bahwa ini adalah merupakan hal yang sangat penting kita perhatikan. Tapi kalau yang mereka pesta, nanti kita mau datang, sibuk dia, iya kan? Namun itu atau keluarga dekat, oh Tuhan bagian apa? Itu DP, ya. Yang bersuka cita, yang cukup, tidak masalah dia mendatang, ya atau dia mendatang lebih kepada. Tetapi firman Tuhan katakan lebih baik. Semuanya dilakukan dengan ya, sebabnya saudara dalam hati firman Allah Al-Katim 4 ayat 2, pengkhotbah 4 ayat 2 dalam terjemahan lama dikatakan, maka Allah sebab itu nyawa itu terlebih daripada orang yang hidup, yang lagi hidup sampai sekarang. Kita menyadari bahwa kamu hidup ini amin. Kalau kuat lebih dari itu.
dapur yang disayangi bakaya Tengok kamari po. Ya kamari. Ya kamari orang mulai wangkok mulia. Ini berapa dia? Anda cuma setengah barang ke bawah. Kemari kok. Udah? Ah. Kalau pas balik kamar gitu tadi kan. Oh iya. Ya. Nak dapat liah. Nak dapat liah. Ayo sini ku. Siksa dah cari. Berharga orang yang hidup dalam Kristus, yang sungguh baik kepada kehidupan yang baru. Ayo. Yang mana? Oh. Tapi bagi Tuhan yang masih tatkala kita hidup dalam Tuhan, maka segala sesuatu tindakan kita akan setuju dengan kehendak Saudara. Minggu salib artinya salib satu tapi menderita terus barang siapa yang sehingga segala sesuatu yang kita buat napapadani daw betul kata tadi. Kita perhatikan ayat yang 16. Jadi saudara-saudara Tuhan, ini tandanya ada kitab juga mengamat-amati dan mendengarnya dan di hadapan hati semuanya transparan. Itu sebabnya saudara, ya, mati Tuhan jauh sendiri. Ya. Itu yang akan terjadi. Makanya ya seperti saya katakan tadi, nanti ke tangan kosong bertemu dengan Tuhan. Kok nggak ada persiapan? Persiapannya bagaimana caranya? Saudara kekasihan Tuhan, kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita datang memuliakan Tuhan. Rasul Yohanes melihat itu kemuliaan. Ya. Perempuan yang bersatu dengan matahari, bulan di bawah kaki, bintang di atas kepala. Berbicara gereja yang sempurna. Itu sebabnya saudara kekasihan Tuhan, bangsa dari pimpinan pusat, pimpinan daerah, pimpinan wilayah diberkati oleh Tuhan. Bahkan dalam waktu dekat ini gereja sedang lindungan Tuhan yang kuasa. Terima kasih. Bahkan
acara sebentar akan dilanjutkan di ladang pekuburan yang akan dipimpin oleh Pendeta Raimi Tombuku STH. Tuhan juga berkati dia, berikan kekuatan, kesehatan, supaya dia boleh menjalankan tugas sesuai kehendak dan mau dari Tuhan. Terima kasih Bapak. Ini doa kami Bapak. Kami sudah berdoa mengucap syukur kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan akhiri ibadah ini. Saya jemput kita berdiri bersama juga dengan keluarga. Selamat pujian yang berkata Yesus baik, Yesus baik. Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Ku tak dapat membalas kasih-Mu Yesus, Yesus baik, baik buat saya. Dengan berakhirnya pujian ini, berakhir acara ibadah pada saat ini. Dan kami akan terima berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kekasih-kekasihku dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita pulang dengan membawa berkat dari Bapa Surgawi, cinta dan kasih sayang anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, beserta penghiburan pengentaran Allah Roh Kudus, menyertai kita saat ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Aktivitas Bapak Yes seperti apa? Kalau saya pribadi dari SD kamari orang so tahu di Bapak Yes semasa masih hidup sebagai pekerja keras di Bapak Yes. Suatu ketika kita juga pernah alami dengan kebaikan Bapak Yes. Kita kurang tahu kurang lebih ada 10 tahun mandiri, tinggal sendiri karena Ada orang babli mau laku bagaimana? Pasti ada orang lain. Pertama ada saudara, kedua ada tetangga, ketiga ada jemaat, keempat ada masyarakat yang pasti berbaur dengan lingkungan sekitar. Dan yang akan melanjutkan itu adalah anak-anak. Nah, apalagi Pak Yes sebagai anggota organisasi sosial Serikat Duka Watuline Raya dan Molompar Utara. Ya kalau Pak Yesus meninggal ya sudah Pak Yesus meninggal. Tapi organisasi ini tetap jalan. Kalau ada organisasi dijaga, organisasi di keluarga, rukun, pasti ada DP aturan-aturan, DP anggaran dasar. Jadi kalau Billy di Manado, Esi yang belum menikah, ada di Makassar, mesti babatanya ke keluarga saudara, perangkat desa, supaya apa yang menjadi bapak petanggungan atau untuk membalas. Jangan masa bodoh, jangan berkecil hati atau menutup diri, sehingga hal-hal baik yang bapak telah perbuat pada waktu masih hidup, itu akan menjadi angin lalu. Karena orang di sini, apalagi kegiatan duka cita seperti ini, sesama dengan orang bilang sama dengan arisan. Rajin bapigi, banyak badatang. Malas bapigi, no.
nilai sendiri. Keluarga Masih Ulur ada keluarga besar di Watulinai Raya dan Molompar Utara, Molompar Raya maksudnya, dan apalagi dari luar. Jangan menutup diri bersama tetangga, lingkungan, saudara, sehingga hal-hal seperti ini yang orang tidak inginkan secara tiba-tiba. Karena saudara paling dekat itu adalah Birman. Saudara paling dekat itu adalah rukun, organisasi. Jadi anak-anak agar supaya dapat mengingat itu. Jangan menutup diri. Oh kita kok coba sar, tak kok tahu mancari. Sapa ngana, sapa kita. Sedangkan di Manado sana, di perumahan sana, kalaupun nyandak baku tetangga, sukaras dong nyandak tahu. Nah, apalagi orang di sini di kampung yang memang baku tahu. Informasi di sini, tuh Birman belum tahu, mertu di ujung sana sudah lebih dulu tahu. Karena di kampung. Malahan tadi kemarin Bapak Yes yang ada duka sebelumnya, Bapak Pastor membentuk feri pemakaman jo pagi memperjuangkan Pak kita dan kurang siang. Puji Tuhan, ternyata informasi cuma hoax. Umur panjang Bapak Yes. Biasa kan bagi itu orang di kampung. Siapa? Lihat cuma mau bayar Pak. Hah? Pero semua tengok dari seluruh dong. Aku dulu. Kemudian saya dipercayakan oleh keluarga untuk memberikan ucapan terima kasih. Perlu saya sampaikan bahwa hubungan saya dengan keluarga adalah ibu mertua saya adalah adik dari Bapak Yes. Dan juga perlu saya sampaikan orang tua kandung saya juga orang Watulinai. Sehingga kami dipercayakan pada kesempatan ini memberikan ucapan terima kasih. Pertama-tama tentu bersyukur pada Tuhan karena kasih Tuhan yang sangat luar biasa yang Dia boleh nyatakan bagi kehidupan kami keluarga Masih Ulur. Pada kesempatan ini Tuhan boleh berdaulat pada hari Jumat sekitar pukul 11.52. Kuasa Tuhan berlaku bagi kami keluarga. Tuhan memanggil Om kami, Om Yes, di Rumah Sakit Prof. Kando. Tentu kami keluarga, anak-anak, keluarga besar masih sangat berusaha lewat doa hamba-hamba Tuhan, lewat para medis berdoa supaya Om kami masih diberikan umur panjang. Tetapi tentu kami sebagai orang percaya apa yang Tuhan buat baik dalam kehidupan kami. Dan itu yang kami imani. Dan tentu pada kesempatan ini juga kami bersyukur atas kehadiran kita semua yang boleh memberikan tentu beban kami ringan ketika kehadiran Bapak Ibu Saudara. Untuk itu pada kesempatan ini saya selama keluarga besar Masih Ulur mengucapkan terima kasih
Pertama-tama tentu pada pemerintah Kabupaten Minahasa yang diwakili oleh Kepala Dinas. Kadis juga ini tetangga juga kami waktu ini masih kecil-kecil. Saya juga lama tinggal di waktu ini. Bersama dengan Ibu Hukum Tua Desa Watu ini, Bapak Modi SD, bersama dengan Ibu dan seluruh perangkat desa yang ada, yang boleh tentu membantu kami keluarga mulai dari ketika om kami bawa di tempat ini. Ada banyak hal-hal yang kami boleh rasakan, bantuan-bantuan dari pemerintah desa, perangkat, para tetangga yang ada. Tentu ada rukun-rukun organisasi-organisasi yang boleh membantu kami. Dan juga kami ucapkan terima kasih juga kepada seluruh pelayat duka yang boleh hadir, baik yang ada di Watu Lini Raya, dari saya lihat dari Rembokan, dari Minahasa Selatan, yang boleh hadir pada kesempatan ini, bagi keluarga yang boleh mendoakan kami keluarga untuk selalu berikan kekuatan, penghiburan yang dari Tuhan. Saya kira itu saja. Sekali lagi atas nama keluarga besar Masiwur mengucapkan terima kasih. Kadim juga, maaf, yang boleh Bapak Pendeta Defran Masani yang boleh memberkati kami keluarga lewat firman Tuhan. Karena orang semua firman Tuhan ini sangat penting dalam kehidupan kita. Saya kalau setiap sambutan saya sampaikan kepada masyarakat juga, jangan orang cuma pikirkan orang pe kehidupan, orang pe kematian, apakah orang sosial. Itu menjadi satu harapan tentu bagi kita. Jangan orang berpikir orang pe kehidupan, orang pikirkan orang pe kematian, untuk supaya orang ada persiapan. Saya kira itu saja. Sekali lagi atas nama keluarga besar Masiwur mengucapkan terima kasih kepada kehadiran kita semua pada kesempatan ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita datang pada acara itu penutupan peti jenazah. Jadi buat Panji Yosua dapat membantu keluarga untuk mengangkat peti jenazah juga untuk diletakkan di keranda. Ibu Deidi Sumilan. Tik, kesini tik tik, tik. Dari muka tik, nah, oh situ dia. Berikut anak kedua, Ibu Saudari Tresia Magdalena Masih. Dari muka lu kasih penghormatan papa baru kasih.
Berikut anak yang ketiga, Bapak Billy Samuel Masih dan istri Anita Memahani. Saya penghormatan Bapak dulu dari situ. Berikut mewakili kakak beradik akan diserahkan oleh Ibu Kori Masih, adik dari Bapak Yes. Dari ponakan akan diwakili oleh Ibu Devi Kalangi. Dari Ketua Jemaat Gereja Segala Bangsa Sion Watulele Tengah akan diserahkan oleh Bapak Pendeta Jufra Mamang Sungi STH. Dan buka dulu. Berikut dari pemerintah desa Watulinei akan diserahkan oleh Hukum Tua Bapak Penatua Modi NKST. Atas nama pemerintahan dan masyarakat Desa Watulinei mengucapkan selamat jalan. Peti keranda akan dibawa ke ladang pekuburan dan pekerjaan selanjutnya akan diserahkan kepada Panji Yosua Silo Watulinei, Jemaat Demin Silo Watulinei. Panji Yosua, siap gerak. Terima kasih kepada keluarga dan pihak gereja yang memberikan kepercayaan kepada kami, Panji Yosua Jemaat Demin Silo Watulinei, untuk membawa jenazah ke ladang kuburan untuk dimakamkan. Oleh sebab itu, atas kebersamaan sebagai masyarakat dan umat Tuhan dari denominasi gereja, kami akan memberikan penghormatan yang terakhir kepada almarhum Bapak Yesaya Masih. Kepada jenazah, hormat, gerak! Tegap, gerak! Merapatlah kamu. Tundukkanlah amis-amis kebuni. Peganglah dengan kedua tanganmu. Angkatlah perlahan-lahan dan ikutlah aku. Dari keluarga mengundang buat pelayan duka yang ada untuk dapat kembali ke rumah duka untuk bersama-sama dalam ibadah 3 malam. Dari keluarga mengundang buat pelayan yang ada saat ini untuk dapat kembali ke rumah duka untuk bersama-sama dalam ibadah 3 malam atas kepulauannya Bapak Yes saya.
Sama dia sarung ini. Sebagian firman Tuhan, walaupun tadinya di rumah duka sudah mendengar, tapi saat ini kita lagi akan kembali dengan firman Tuhan. Untuk itu sebelumnya, mari kita satu di dalam doa dan kita nyanyikan satu pujian yang berkata, Yesus baik, Yesus baik. Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Ku tak dapat membalas kasih-Mu, Yesus. Yesus baik, baik buat saya. Kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah, Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, Bapa yang kami panggil karena Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau baik dan baik bagi kami semua. Bahkan juga terlebih khusus di tengah-tengah keluarga yang berduka, keluarga Tuhan masih ulur Tuhan. Biarlah kebaikan-Mu Engkau selalu nyatakan di dalam kehidupan keluarga ini, walaupun sudah ditinggalkan oleh orang yang mereka kasihi, orang tua, papa yang mereka cintai. Dan biarlah Tuhan yang memberikan penghiburan di dalam kehidupan keluarga. Dan lewat firman Tuhan pada sore hari ini kami akan dengar. Untuk itu Tuhan berikan kami pemahaman, berikan pengertian, supaya firman Tuhan yang menjadi penghiburan yang sejati bagi keluarga, bahkan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan akan membaca firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, keluarga yang berduka, keluarga masih ulur, yang saat ini sudah melihat kemahakuasaan Tuhan boleh terjadi di tengah-tengah keluarga. Tapi hal ini bukan semakin keluarga larut dengan kedukaan, tetapi hal yang terjadi ini keluarga semakin yakin, semakin kuat di dalam Tuhan. Amin. Puji Tuhan, kita membaca firman Tuhan yang saya akan ambil di dalam kitab Tesalonika. Di dalam kitab 1 Tesalonika pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-18, firman Tuhan berbunyi, maka kami tiada suka, hai saudara-saudaraku, yang kamu tiada mengetahui dari hal orang mati, supaya jangan kamu berduka cita sama seperti orang-orang lain yang tiada menaruh harap. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus sudah mati dan bangkit pula, demikianlah juga orang yang mati di dalam iman kepada Yesus akan dibawa Allah besertanya. Karena kami mengatakan demikian ini kepada kamu dengan firman Tuhan, bahwa kita yang sedang hidup ini dan yang tinggal hingga kepada kedatangan Tuhan, tiada akan mendahului orang yang sudah mati. Karena Tuhan sendiri akan turun dari surga dengan satu sorak, dengan suara penghulu malaikat, dan dengan bunyi sangkakala Allah, maka segala orang yang telah mati di dalam Kristus akan dibangkitkan dahulu. Kemudian kita yang sedang hidup, yang telah tertinggal ini, akan diambil ke dalam awan bersama-sama dengan mereka itu menghadap Tuhan di dalam awang-awangan. Demikian kelak kita senantiasa bersama-sama dengan Tuhan. Jadi Tuhan, lebih khusus kepada keluarga yang mengalami lendung duka pada saat ini. Biarlah anugerah sejahtera, kasih sayang, penyertaan, pertolongan, perlindungan, kekuatan, kesehatan, serta penghiburan yang daripada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, kecintaan anak yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Amin. Puji Tuhan dan menyerahkan sponsor. Sabar. Di atas belum kamar saya gini. Ini jepit ini di bawah. Bentar. Ada apa, Bu? Oh, nak kasih space. Nanti sebentar kalau sudah suara goyang. Iya. Iya, mesti rata ke sana. Supaya nak tanggung. Tanggung dong. DP lantai mesti resep di sana. Iya. Ya. Apa bisa jadi sini dulu ya? Bisa jadi sini atau belakang dulu ya. Pak Injang berapa balak? Itu malah Bilang Injang berapa? Masih ada basic kok. Yo. Biar nanti mau ikut sirang. Nanti mau ikut sirang. Mau cuci. Tok, saya jadi sini tuh. Jadi sini. Benteng itu dia susung apa? Susung batu belakang. Dia yang begini dan bola tuh. Ini mau bikin ulang. Di sana pelan-pelan cerita kontainer. Mau rekan dua mana toh? Oh? Kita singan ada lagi.